Jadi untuk tantangan kita kemarin waktu pas pemilu ataupun pilkada, data kependudukan itu semua terintegrasi di instansi dari Dukcapil sampai ke tingkat pusat itu Kemendagri. KPU itu sebenarnya masih banyak kegiatan internal di kantor. Salah satunya misalnya di divisi Datin ada namanya kegiatan soal pemilu. sebagai pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pintar Demokrasi, tempat ngobrolin demokrasi tapi dengan cara yang ringan, santai tapi tetap berisi. Bersama saya Eki Rahayu. Sobat pemilih, kita tahu yang namanya demokrasi itu dimulai dari satu hal yang sangat penting, yakni data pemilih. Tapi jujur ya, banyak dari kita, kaum Gen Z dan milenial yang mungkin baru mikirin data pemilih itu pas sudah mepet-mepet hari pencoblosan. Atau malah kaget pas DPT sudah diumumkan, loh, kok nama saya tidak ada di DPT? Hari ini kita akan kulik lebih dalam soal kenapa data pemilih itu sangat penting, dan yang lebih menarik, memangnya ketika tidak ada tahapan, KPU ngapain aja ya? Apakah tiduran, rebahan? Eits, tidak dong. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Kadip Rendatin, Bapak Dwi Aprianto. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, terima kasih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Masih berjibaku dengan data dan angka serta pemilih, Pak? Tetap dong, kita masih ada kegiatan terkait data pemilih. Oke, nah kita langsung saja nih Sobat Pemilih. Oke. Pak, kita masuk ke obrolan yang sudah ditunggu-tunggu anak muda di luar sana. Siap. Karena generasi muda sekarang itu sudah makin aware soal pemilu. Nah. Tapi masih banyak yang bingung soal data pemilih ini. Jadi mari kita sama-sama lurusin bareng-bareng keresahan mereka. Siap. Oh ya Pak, ngomongin pemilu dan pilkada kemarin, boleh dong Pak diceritakan sedikit dari pengalaman Bapak, tantangan di pemilu dan pilkada kemarin, terutama soal data pemilih itu apa? Oke. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tantangan kita kemarin waktu pas pemilu ataupun pilkada, nah kebetulan kan saya di pemilu itu masuknya setelah penetapan DPT. Jadi proses DPT menuju DPTB itu tentu kita mengalami masih banyak benar hal-hal yang kita kendalanya, apalagi pemilu ya, karena 5 jenis surat pemilih. Jadi kawan-kawan khususnya tim Datin waktu itu juga pengampu untuk operator Sidalih itu tentunya Mbak Eki sendiri tentu sangat mengalami problem-problem mengenai bagaimana sih pemilih ini bisa terakomodir ketika pas hari pencoblosan. Sampai kita selesai dari pemilu, kita lanjut lagi ke pilkada. Pilkada sama kita. Walaupun sebenarnya ketika penetapan DPT di pemilu karena jaraknya dekat dengan pilkada, jadi kita lebih mudah untuk antisipasi, meminimalisir hal-hal yang bagaimana yang tidak diinginkan. Salah satunya terkait data pemilih. Hal-hal tersebut misalnya bagaimana kita membuat strategi terhadap kawan-kawan di lapangan, khususnya para pantarlih, untuk proses pencoklitan ini benar-benar, karena kita ketahui bahwa satu pantarlih itu bisa sampai dengan 500 pemilih di ampunya untuk dicoklit. Jadi waktu pilkada itu benar-benar luar biasa. Kawan-kawan di lapangan juga sangat luar biasa. Saya mengapresiasi kepada kawan-kawan pantarlih, kawan-kawan PPS, PPK, bahkan sampai dengan ke kawan KPPS. Mereka semua solid melaporkan perkembangan data pemilih sampai dengan hari pencoblosan pilkada. Kita ketahui bahwa laporan-laporan dari masyarakat terkait data pemilih yang TMS tidak memenuhi syarat tetap kita akomodir sampai dengan hari H. Begitu juga dengan proses H-7 proses DPTB. Kita ketahui banyak benar hal-hal yang di lapangan itu kawan-kawan memahami bagaimana DPTB itu seperti apa. Masih banyak hal-hal yang masih mereka menganggap, oh kemarin pemilu kayak gini nih DPTB, pilkadanya kayak gini DPTB-nya. Itu kan kadang-kadang berbeda dalam artian
perlakuan pemilihnya seperti itu. Tapi tetap kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, jadi tetap dalam satu arahan seperti itu. Baik. Oke, ada nggak Pak kejadian yang bikin kening berkerut atau mungkin kepala panas? Kok bisa begini ya gitu? Ada nggak Pak? Ada, tetap. Apalagi tentang data pemilih. Semua data pemilih itu karena kita yang mengampu, jadi harus benar-benar valid, akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau data pemilih kita salah mengartikannya, salah satu misalnya TMS, pemilih TMS, kemudian DPTB-nya. DPTB ini lintas apa namanya? Lintas wilayah, baik desa, kemudian kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi, bahkan pemilih ganda juga kita banyak benar hal-hal yang luar biasa pokoknya yang menjadi bikin berkerut. Tapi semua kalau kita sesuai dengan arahan, lajurnya itu sesuai dengan arahan, ya pasti dipermudah lah. Sampai dengan kita pelaksanaan sampai ke PSU, kita semua berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, jadi tetap stay on the track gitu ya? Iya, tetap. Nah, sobat pemilih, jadi ngurusin data pemilih itu bukan sekedar nyusun daftar nama doang ya Pak? Iya, betul. Kegiatan yang kami lakukan itu memang penuh perjuangan. Betul. Luar biasa. Baik Pak, nah kalau tidak ada pemilu, apa sih sebenarnya kerjaan kita sebagai KPU dan khususnya soal data pemilih, emang masih ada yang diurusin Pak? Silakan Pak Dwi. Iya, kalau selama habis tahapan, artinya ini kan non tahapan ya. KPU itu sebenarnya masih banyak kegiatan internal di kantor. Salah satunya misalnya di divisi Datin ada namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian divisi yang lain juga tentu ada kegiatan. Nah, masing-masing kita tiap divisi itu tentu punya agenda-agenda tertentu tiap divisi. Nah, salah satu yang kita bahas ini adalah terkait daftar pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Oh, berarti data pemilih berkelanjutan ya Pak ya? Yeah. Nah, sebenarnya apa sih itu Pak data pemilih berkelanjutan atau DPB dan kenapa penting sekali dan kenapa penting banget dilakukan untuk updatean sepanjang bulan atau sepanjang tahun gitu Pak? Oke. Terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ini yang melatar belakanginya adalah karena mobilisasi penduduk itu tentu setiap hari itu dia fluktuatif ya, artinya bertambah atau berkurang, kemudian yang pindah masuk atau pindah keluar, kemudian pemilih yang TMS berubah status ataupun berubah elemen kependudukan, tentu menjadi latar belakang kenapa pemutakhiran ini begitu penting. Nah, bagaimana kita KPU ini melaksanakan kegiatan pemutakhiran tersebut bisa memberikan informasi yang akurat terkait data pemilih, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. PDPB ini dilakukan per 3 bulan sekali sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau untuk Bangka Barat kita sudah melakukan kegiatan pleno di tanggal 2 Juli kemarin terkait pleno PDPB. Nah, untuk sekarang kita sekarang berproses melakukan pemutakhiran on-desk dilakukan oleh kawan-kawan tentunya di balik layar untuk mengakomodir pemilih-pemilih yang pemilih ganda. Nah, ada beberapa elemen, ada beberapa kategori sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Di antaranya itu kategori pertama itu pemilih pemula. Pemilih pemula ini di antaranya itu pemilih yang sudah memenuhi syarat 17 tahun, kemudian TNI Polri yang statusnya berubah menjadi sipil, kemudian ada kemudian ada pemilih yang status tahanan kemudian sudah dipulihkan hak pilihnya. Kemudian ada juga kategori kedua yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat. Banyak ini. Salah satunya yaitu yang meninggal dunia. Kemudian status berubah menjadi TNI Polri. Kalau kategori yang ketiga yaitu pemilih yang berubah elemen kependudukan. Nah, elemen kependudukan ini diantaranya itu pindah masuk atau keluar dari Kabupaten Bangka Barat. Kemudian elemen kependudukan dalam biodata kependudukan itu berubah, misalnya status, kemudian alamat,
dan semua yang terangkum dalam identitas masing-masing pemilih. Nah, itu perlu, makanya kita perlu updating, perlu pemutahiran berkala 3 bulan sekali diplenokan agar nanti di kemudian hari pas pemilu ataupun pemilihan kita sudah mendapatkan informasi terbaru terkait data pemilih khususnya di Bangka Barat seperti itu. Oke, intinya kita rawat data Ya, pemilihnya ya Pak ya. ya, merawat data pemilih itu sangat penting. Nah, itu salah satu poin yang dilakukan oleh KPU. Semua KPU seluruhnya Kabupaten Bangka Barat itu melakukan kegiatan pemutahiran. Oke, yang kita rawat adalah data pemilih baru, kemudian data TMS dan perubahan data kependudukannya Pak Iya. ya. Nah, tapi ini Pak, ketika di luar tahun pemilu, anggaran kita kan minim banget nih Pak. Betul. Bahkan di awal-awal, Sobat Pemilih, itu kita tidak ada sama sekali ya Pak ya Iya. anggarannya. Nah, gimana nih cara KPU Bangka Barat tetap bisa update data tuh tanpa anggaran khusus? Iya. Nah, ini kan sesuai dengan kebijakan Impres nomor 1 tahun 2025 langsung dari Presiden bahwa kita ada efisiensi anggaran. Nah, KPU mengeluarkan surat dinas nomor 654 tahun 2025 itu terkait menanggapi pelaksanaan Impres tersebut bahwa kita juga berimbas pada efisiensi anggaran. Nah, salah satu imbasnya yaitu kegiatan PDPB. Nah, bagaimana KPU bisa bekerja dengan kegiatan pemutahiran ini? Kita tahu kan kalau kegiatan pemutahiran ini ada coktasnya, coklit terbatas, kemudian rekrutmen petugas di lapangan seperti apa supaya kita bisa mendapatkan validasi data pemilih kan tentunya. Nah, salah satu cara kita karena kita berimbas pada efisiensi anggaran, kalau di perencanaan itu memang untuk anggaran di Satker itu hanya kegiatan rutin kantor, itu untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin pemeliharaan kantor. Dan kegiatan-kegiatan non tahapan itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Ya salah satu caranya yaitu kita ke lapangan, tetap kita lakukan ke lapangan coktas, walaupun terbatas anggaran, kemudian kita memanfaatkan koordinasi dengan kawan-kawan di tiap-tiap desa dengan instansi. Kita bersurat, kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait, misalkan Dukcapil, kemudian Capdin Dinas Pendidikan, kemudian Pengadilan Agama, BPS, dan pemerintah desa ataupun kelurahan supaya kita bisa berkoordinasi dengan mereka untuk mendapatkan validasi faktual terkait data pemilih berkelanjutan. Nah, kita tetap melakukan karena dibatasi oleh anggaran, kita juga tetap berinovasi supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan data bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Oh ya, baik Pak Dwi, terkait inovasi tadi karena disinggung terkait inovasi di pasal 10 PKPU 1 tahun 2025 kalau tidak salah saya sumber atau bahan untuk dijadikan PDPB itu adalah DPT sebelumnya ditambah dengan data DP4 dari Kemendagri, kemudian dari instansi terkait yang barusan Bapak sampaikan, kemudian yang terakhir itu adalah tanggapan masyarakat. Nah, inovasi kita dalam untuk tanggapan masyarakat ini seperti apa Pak? Boleh disampaikan? Oke, untuk tanggapan masyarakat tentunya dengan media informasi kita bisa membuka link pada masyarakat untuk mengakses bagaimana mereka bisa melakukan tanggapan terhadap gimana sih sebenarnya posisi mereka sebagai pemilih. Betul. Apalagi terkait elemen-elemen yang berubah ataupun misal dia melaporkan bahwa mereka itu sebagai pemilih pemula. Nah, itu bisa tetap masyarakat bisa lakukan. KPU Bangka Barat juga bersama dengan divisi Parmas juga melakukan kegiatan sosialisasi tersebut melalui media informasi ataupun media online untuk bisa memberi peluang kepada masyarakat bahwa kalau ada perubahan elemen terkait data pemilih atau data kependudukan itu bisa melakukan, kalau data kependudukan tentunya mereka harus melaporkan ke dinas yang bersangkutan. Kalau misalnya sudah terlaporkan tentu juga bisa melakukan tanggapan masyarakat terkait posisi dia sebagai pemilih
untuk updating. Nah, itu sebenarnya yang perlu kami harapkan kepada masyarakat semua, pemilih semua, sobat pemilih, bahwa kita sebagai pemilih itu harus punya peran aktif untuk menjaga bagaimana hak pilih kita. Tentunya nanti walaupun sebenarnya masih jauh tahun pemilunya ataupun tahun pilkadanya, tapi untuk merawat data pemilih kita sebagai pemilih yang punya hak pilih harus tetap dirawat. Salah satunya yaitu kalau ada hal apa-apa terkait data pemilih, ada perubahan elemen ataupun misalnya seperti apa, bisa melaporkan melalui tanggapan masyarakat ke KPU ataupun bisa mengakses media informasi atau media sosial KPU Kabupaten Bangka Barat agar bisa melihat informasi-informasi tersebut. Nah, terkait informasi yang tadi Bapak, kita ada video nih Pak. Ya. Jadi sobat pemilih, kita saksikan bersama ya video terkait sosialisasi daftar pemilih berkelanjutan berikut ini. Hak pilih adalah salah satu hak paling penting dalam demokrasi. Itulah kenapa KPU mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dan memperbarui data kependudukan melalui program Data Pemilih Berkelanjutan atau DPB. Sobat pemilih, jika Anda baru pindah domisili, berubah status pekerjaan, menikah, pensiun dari TNI atau Polri, atau bahkan memiliki anggota keluarga yang telah meninggal dunia, segera laporkan ke KPU atau Disdukcapil setempat. Data yang benar akan memastikan Anda terdaftar dalam DPT pemilu berikutnya. Laporkan perubahan data Anda secara langsung ke kantor KPU Kabupaten atau Kota, atau bisa juga melalui link dan QR Code berikut ini. Mari jadi pemilih yang aktif dan sadar data. Demokrasi yang baik dimulai dari data yang benar. Itu dia tadi ya sobat, jangan lupa laporkan setiap perubahan data kependudukan kamu di link yang sudah kami berikan. Nah Pak, kalau ada warga yang tidak melaporkan perubahan datanya nih Pak, efeknya apa nanti Pak pas pemilu? Bisa nggak masuk, bisa tidak dia itu tidak masuk ke dalam DPT atau ada bisa muncul masalah lain? Sebenarnya kalau kita memperhatikan data kependudukan itu semua terintegrasi di instansi dari Dukcapil sampai ke tingkat pusat itu Kemendagri, Dirjen Dukcapil tentunya ya. Cuman nanti kan DP4 itu kan turun ke KPU. Betul. Nah, artinya selama dia sudah merekam punya identitas kependudukan dan itu sudah bisa kita peroleh dari DP4 Kemendagri. Nah, proses nantinya walaupun dia tidak ngelapor ataupun seperti apa ataupun tidak ada perubahan elemen khususnya pindah atau masuk keluar ya ataupun perubahan elemen yang ada di data kependudukan. Nah, ketika pas pemilu nanti ataupun pilkada dan kita kan ada proses coklit nih. Betul. Tentu ada proses coklit. Proses coklit tersebut nanti diverifikasi oleh kawan-kawan di lapangan, dicocok, diteliti apakah yang bersangkutan itu data kependudukannya valid atau enggak, akurat atau enggak sesuai dengan yang elemen data yang pemilih tersebut yang kita coklit. Nah, seperti itu biasanya. Tetap itu akan selama dia tercatat sebagai penduduk WNI itu tetap muncul nanti di DP4. Seperti itu dia. Tapi bagaimana kadang kita ada ketemu kasus ya Pak, Iya. anggota keluarganya itu sudah meninggal tapi tidak dilaporkan. Nah, ada beberapa kasus yang kita temukan di lapangan, dia ini sudah meninggal tapi kenapa di data pemilih dihidupkan kembali gitu. Oh iya. Nah, itu yang mungkin perlu benar kita tuh. Jadi, ingatkan gitu ya Pak ya. Jadi kita temukan itu ya dari pemilu 2019 kawan-kawan Pantarlih itu ngomong misalnya ada laporan dari kawan-kawan Pantarlih waktu pas kita pemilu 2024 sampai dengan pilkada itu Bapak kawan-kawan PPS, PPK juga ngelapor, Pak katanya kok ini kok muncul lagi padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah tentunya kita selaku penyelenggara itu kan mendapatkan data dari
Kemendagri Betul. melalui DP4 diturunkan melalui KPU sampai ke Satker kabupaten. Nah, yang telah meninggal dunia kok muncul lagi itu ada penyebabnya. Salah satunya yaitu yang bersangkutan dari pihak keluarga itu tidak melaporkan secara administratif kepada Dinas Dukcapil, sehingga seharusnya kan muncul tuh terbit tuh akta kematian. Betul. Nah, kalau akta kematian itu sudah diterbitkan, itu bisa dicoret di yang punya kewenangan. Nah, kalau kita yang misalnya muncul lagi, nah salah satu caranya kita misalnya udah mau pencoblosan di salinan DPT-nya kita coret, kemudian itu sebagai acuan kita untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tetap itu selalu kita nemukan kayak gitu. Karena apa? Karena memang acuan dari instansi tersebut adalah terbitnya akta kematian. Kalau nggak ada itu ya pasti muncul lagi. Nah, seperti itu dia. Tapi tetap ya Pak, kita himbau ke sobat Iya. pemilih jika mengetahui ada anggota keluarganya yang berubah data kependudukannya atau memang ada yang sudah meninggal, segera laporkan gitu ya Pak. Iya, karena Agar- kita juga walaupun misalnya tidak dari instansi tersebut tidak mengeluarkan, tetap kita harus mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan atau pemilih yang dalam satu kesatuan kartu keluarga itu ada salah satu yang meninggal dunia, tetap kita harus mendapatkan informasi bahwa ada pemilih yang meninggal dunia, TMS ya khususnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan data akurat dan di proses pemutakhiran ini bisa kita coret sebagai pemilih. Oke. Ya, seperti itu TMS ya. Berarti jangan nunggu masalah muncul Ya, dulu baru betul. heboh ya Pak Ya. ya. Lebih baik kita selesaikan, mumpung ini tidak ada tahapan pemilu, kita Ya, selesaikan sekarang betul. supaya lebih clear datanya. Ya, Oke, begitu ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. oke. Apa sih Pak tantangan terbesar KPU Bangka Barat untuk menjaga agar data pemilih ini tetap valid dan up to date gitu Pak? Kita dengan kegiatan pemutakhiran ini itu salah satu cara bagaimana data pemilih itu tetap up to date. Artinya di kemudian hari nanti ketika pas tahapan pemilu ataupun pilkada, kita sudah mendapatkan perbandingan data pemilih. Walaupun nanti DP4-nya yang turun mungkin terbaru ya, tetapi dengan hasil dari pemutakhiran itu kita bisa sandingkan. Betul sekali. Kita bisa sandingkan mana pemilih yang TMS, mana pemilih pemula, ataupun elemen yang berubah itu bisa kita sudah dapatkan lewat kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Itu sangat penting. Itu sangat penting sekali, dan inilah khususnya untuk kita nanti ketika pas masuk tahapan pemilu ataupun pilkada, kita sudah mendapatkan data yang akurat. Nah, tinggal kita jaga, tinggal kita rawat, karena data pemilih ini tentu sudah dilindungi terkait perlindungan data pribadi. Jadi nggak semudah gitu, nggak bisa kita sebarluaskan karena ini tetap dirawat seperti itu. Oke, tantangan mobilitas warga sampai tantangan literasi masyarakat itu masih jadi PR nggak Pak kira-kira? Ya, kita tentu masyarakat kita terkait kalau mobilisasi itu mempengaruhi bagaimana dia pindah masuk keluar, kemudian tentu menjadi tantangan bagi kita. Kita kan selalu harus mendapatkan informasi yang akurat terkait itu. Tapi ketika pas nanti muncul tahapan pemilu, proses itu tetap kita jalani, yaitu proses coklit. Kita mendapatkan update informasi data pemilih lagi. Dan kalau untuk literasi, nah ini tantangan literasi masyarakat. Kenapa? Karena untuk masalah merawat data pemilih, masyarakat juga harus punya peran. Iya, artinya mereka ikut andil gitu Pak, ya. Punya peran terkait data pemilih. Karena melalui kegiatan inilah kita juga sosialisasi bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah salah satu cara bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu kalau kita punya kalau misalnya ada pemilih yang udah punya hak pilihnya di 17 tahun itu bisa melapor, kemudian ataupun yang status sudah dari TNI Polri sudah menjadi sipil itu juga sudah bisa melapor, agar kemudian hari di pemilu atau pilkada kita sudah mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, baik.
Untuk selanjutnya nih Pak, ada tidak Pak contoh kasus unik yang kita temukan selama ini di lapangan Pak? Yang kita bikin kita berpikir itu, lah kok bisa terjadi padahal kan sudah kita eksekusi begitu. Ya, ada sih. Salah satunya yaitu kalau di kita itu ada namanya pemilih anomali, data pemilih anomali. Nah, itu ada orangnya ada, tapi data kependudukannya itu nggak ada gitu. Itu ada itu. Misalnya mau digimanakan tuh. Biasanya kita yang bersangkutan itu, tetapi kita tetap melakukan, misalnya kita melakukan coklit nih di rumah tahanan misalnya, tiba-tiba kita nemukan pemilih nih, data kependudukannya nggak ada. Biasanya kan seperti itu, data kependudukan nggak ada. Habis itu kita melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil, pemerintah kabupaten, melakukan kita surati, kita koordinasi, kita barengan dengan instansi lapas, minta rekam biometrik terkait pemilih tersebut untuk melihat identitas kependudukannya. Nah, biasanya bisa muncul nicknya, di alamatnya di mana, nicknya berapa. Nah, itu bisa kita temukan. Karena apa? Kalau di tahanan ini kan terkait penetapan DPT ataupun DPTB-nya. Jadi kita harus punya cara untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pemilih di rutan ini harus bisa dijamin hak pilihnya, seperti itu. Ya. Bahkan sampai ke rutan ya Pak ya? Iya, sampai ke rutan. Nah, baik, tadi itu terkait data anomali. Nah, mungkin itu salah satu kesalahan di sistem, itu mungkin manusiawi. Dan nah, tugas kita lah sebagai pemilih untuk ngecek, ya Pak ya, benar. Nah, ketika kita ngecek dan kita sudah tahu data itu salah, maka segera saja kita laporkan, jangan tunggu waktu pemilu datang, gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Kita tahu nggak sekarang nih, KPU tengah ada tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasa yang disingkat dengan PDPB. PDPB ini tujuannya memperbarui data pemilih untuk mempermudah pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu berikutnya. Yuk saudara di seluruh Bangka Barat, update data kependudukan IKA di kantor Disdukcapil, serta laporkan perubahannya melalui link tanggapan masyarakat di bawah nih yuk. Jangan lingan loh saudara, biar IKA senang menagih nyoblos. Baik Pak Dwi. Nah, kalau warga mau kontribusi lapor perubahan data Pak, kemana mereka harus datang? Apakah sudah bisa online sekarang? Iya, udah bisa online. Di asal Dukcapil bisa, atau di KPU bagaimana? Nah, kalau untuk elemen berubah elemen kependudukan, nah itu tentunya masyarakat selaku yang mempunyai identitas itu sebenarnya harus lapor ke dinas dulu. Kalau misalnya kebutuhannya terkait dia mau pindah misalnya, pindah keluar ataupun yang masuk misalnya. Tetapi kalau untuk kita ini kan untuk merawat data pemilih nih, makanya kita harus lakukan kegiatan pemutahiran. Dia juga bisa melaporkan melalui media informasi. Kita juga buka informasi melalui TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Nah, untuk bisa termasuk YouTube juga untuk bisa mengakses link tanggapan masyarakat, agar masyarakat juga punya peran bahwa dia sebenarnya sudah masuk 17 tahun nih, anggota keluarganya sudah masuk 17 tahun, sudah punya hak pilih. Nah, bisa lapor kayak gitu, bisa lapor. Nah, kita tetap 24 jam untuk melakukan pelayanan kalau secara online seperti itu bisa kita. Oke, baik Pak. Nah, kalau semua data pemilih itu sudah valid Pak dan lengkap, menurut Bapak, ini bakal seberapa besar sih dampaknya buat kualitas demokrasi di Bangka Barat? Gitu? Iya, kalau datanya itu sudah paten, benar-benar akurat, nah tentunya. Kalau dia bertambah, tentu menambah kuota dapil nih, iya kan? Betul. Karena kita punya perubahan kemarin kan, waktu pilkada penetapan DPT itu ada 151.037 pemilih. Nah, pas kemarin kita pleno untuk PDPB itu sudah mencapai di angka 153.181 pemilih. Tentu ada kenaikan signifikan. Nah,
hal-hal tersebut ketika pemilih sudah kita kita ketahui angkanya, dan kita sebagai pemilih, kita juga kan sebagai pemilih tentu punya hak pilih di kemudian hari ketika pas pemilu ataupun pilkada. Nah, itu bisa, kalau bahasa kerennya itu merawat demokrasi lah. Nah, tentu harus gunakan hak pilihnya. Jangan kita sudah melaporkan, kita sudah dicoklit, tiba-tiba nggak menggunakan hak pilih, itu nggak gimana gitu ya. Itu harus inilah pokoknya. Kalau harus datanya punya. jelas, Iya, datanya jelas. pemilunya juga lebih legitimate gitu ya. Iya, maksudnya. betul. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak, buat pemilih muda, dan kebanyakan pemilih kita itu 26% adalah Gen Z dan 36% adalah kaum milenial. Iya, betul. Nah, untuk pemilih muda yang baru akan pertama kali nyoblos, apa pesan Bapak nih biar mereka lebih sadar data gitu Pak? Kita sebagai pemilih, kawan-kawan sahabat pemilih yang kalangan Gen Z ya khususnya, tentu bahwa setiap yang sudah 17 tahun itu sudah punya hak pilih. Ya, walaupun sudah lewat 17 tahun juga ya, kalau punya kesadaran akan hak pilih, ya gunakan hak pilihnya. Karena jangan sampai ada yang bilang kayak gini, udah kita sudah bosan dengan pemilu dengan pemimpin yang gitu-gitu aja. Sebenarnya sih enggak, sebenarnya hak pilih itulah sebenarnya untuk tujuan kita untuk menentukan siapa yang menurut hati nurani kita itu yang pas benar. Jadi ya tetap gunakan hak pilih. Hak pilih itu sangat penting, legitimasi terhadap demokrasi itu sebenarnya yang perlu dijaga, dirawat, karena setiap pemilih itu punya hak untuk bisa mencoblos. Itulah namanya hak pilih. Jadi untuk kalangan Gen Z, tetap gunakan hak pilihnya, karena kita sama-sama selaku pemilih yang mempunyai hak pilih, itu bisa menentukan masa depan melalui coblosan kita di TPS. Nah, seperti itu. Ya, sobat pemilih, jangan sia-siakan hak suara kamu. Jika datanya ada yang salah, segera laporkan. Oke. Baik. Bapak, dari tadi kita sudah berbicara agak panjang lebar. Nah, kita coba masuk ke segmen mitos atau fakta, boleh ya Pak ya? Menarik itu. Kita coba buka untuk, jadi ini adalah kumpulan dari keresahan-keresahan para Gen Z dan milenial yang bertanya terkait ini tuh sebenarnya benar atau tidak gitu ya, mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Yang pertama nih Pak, kalau sudah pernah nyoblos di pemilu sebelumnya, berarti data saya sudah pasti aman dan tidak perlu dicek lagi. Itu mitos atau fakta Pak? Itu mitos sebenarnya. Oke, Kenapa? Karena kita walaupun sudah nyoblos itu tetap kita harus cek ya. Karena cek tetap pokoknya. Salah satu caranya kan cek DPT online nih kan. Betul. Salah satu caranya itu cek DPT online. Kita itu bisa melihat kalau pemilu itu kan jumlah TPS-nya kan lebih banyak. Pilkada kadang-kadang sudah dikerucutin nih. Sudah dikerucutin. Jadi kalau kita nggak ngeceknya itu, nggak ngerawatnya itu data pemilih kita sendiri, ataupun kita melihatnya di cek DPT online, kita nggak tahu nih TPS mana kita. Yang biasanya di TPS di sini kan, tiba-tiba pas pilkada kok berubah ke sebelah, misalkan seperti itu. Makanya tetap salah satu caranya pemilih itu cek DPT online .kpu.go.id. Nah, bisa akses itu. Semua bisa akses. Siap. Yang kedua nih Pak, orang yang belum punya EKTP tidak bisa masuk dalam daftar pemilih. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, EKTP itu secara fisik ya, tetapi kalau sekarang kan canggih nih. Dukcapil, Dinas Dukcapil itu punya layanan namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Ya, itu bisa kita download di HP. Nah, itu bisa langsung ke dinas yang bersangkutan. Nah, kalau nggak ada fisiknya, di IKD itu ada fisik semua. Informasi terkait identitas kita secara faktual itu ada. Nah, jadi apakah bisa memilih? Ya, tetap bisa dengan menunjukkan IKD kita ke TPS, itu bisa akurat, karena itu sah. Kemudian biodata kependudukan
kalau kita belum cetak nih, kalau kita belum cetak EKTP secara fisik, kemudian kita juga belum punya IKD misalnya, tetapi kita sudah punya kan identitas biodata identitas kependudukan itu, nah itu bisa menjadi bukti bahwa yang bersangkutan bisa nyoblos di TPS. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya Pak, pemilih hanya bisa didata saat tahapan pemilu dimulai. Enggak dong. Oke, mitos Iya, ya berarti mitos ya. dong. Nah, kan tiap triwulan nih kita lakukan pemutahiran terus nih, bergerak betul. terus nih dalam setiap tahun per triwulan kita lakukan pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan itu data itu tetap dipelihara dan update seperti itu. Oke, selanjutnya lagi Pak. Petugas KPU akan otomatis tahu jika saya pindah rumah atau menikah atau mengganti alamat, mitos atau fakta? Ya enggak lah, mitos itu. Kita kan nggak tahu dia kapan dia pindah ya. Iya benar. Makanya Kita bukan cenayang juga ya Pak? ya, bukan cenayang. Jadi DP4 yang muncul dari Kemendagri itu sebenarnya itu sesuai dengan identitasnya. Kalau bersangkutan tidak melaporkan elemen perubahan pada identitasnya tersebut, misalnya dia pindah ke Pangkal Pinang atau seperti apa, tapi nggak ngelapor domisilinya, ya tetap dia masih tercatat di sini. Secara de jure? Iya, tetap secara tercatat de di sini. jure-nya. Tapi kalau dia sudah melaporkan secara de jure-nya, dia sudah pindah antar kabupaten. Tapi tetap itu harus peran aktif dari pemilih tersebut, karena identitas kependudukan itu banyak, bukan hanya pas untuk pilkada atau pemilu, tetapi untuk administratif dia dalam hal bekerja atau seperti apa, seperti itu. Karena identitas kependudukan ini bukan hanya pas untuk kebutuhan pemilu, tapi hal-hal administratif lainnya yang dibutuhkan oleh kita sebagai pemilih, seperti itu. Oke. Saya belum menikah. Saya sudah menikah, tapi umur saya belum 17 tahun. Ya. Saya tidak boleh memilih. Itu mitos atau fakta? Salah satu syarat kita sebagai pemilih itu mitos ya. Faktanya bahwa kita yang sudah menikah belum 17 tahun itu sudah bisa memilih. Oke. Sudah 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah. Seperti itu kan. Jadi sudah menikah yang belum 17 tahun itu bagaimana caranya? Ya tentu kita harus mempunyai surat keterangan Dari mana Pak itu Pak? Instansi Pengadilan agama. pengadilan ya, pengadilan agama. Nah, itu untuk surat dispensasinya ya. Iya, Surat betul. dispensasi bahwa yang bersangkutan memang sudah menikah dan menjadi syarat untuk bisa milih. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Pak, saya bisa memilih meskipun tidak terdaftar di DPT asal bawa KTP. Mitos atau fakta? Itu mitos. Faktanya bahwa orang yang nggak ada di DPT itu bisa milih. Secara de jure-nya dia sudah punya EKTP, tapi nggak di DPT-nya nggak ada. Itu bisa datang ke TPS dengan bawa KTP-nya, EKTP-nya. Sesuai alamat sesuai pada dengan KTP alamat di ya. TPS terdekat. Nah, seperti itu. Kalau nggak sesuai dengan yang nggak bisa milihnya, kalau memang sudah tidak terdaftar di DPT, bawa EKTP, tapi salah wilayah, salah wilayah de itu tidak jure-nya. bisa. Itu Dan enggak. biasanya jamnya juga kita atur Iya, ya jamnya itu di DPK kan. Jam Kalau di 12 sampai jam kalau di 1. pemilu itu DPK itu adalah pemilih khusus. Kalau di pilkada ada istilahnya daftar pemilih tambahan. Nah, beda ya. Jadi untuk pengaturan jamnya pun berbeda dari jam 12 sampai dengan jam 1. Nah, untuk pemilih itu bisa datang ke TPS dengan membawa EKTP-nya atau biodata kependudukan atau yang lainnya yang bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, Oke. kalau anggota keluarga saya meninggal, amit-amit jangan ya Allah. Saya tidak saya tidak perlu lapor ke KPU karena pasti sudah terdata. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos, Faktanya kita kan nggak tahu nih. Makanya kita punya kendala tadi. KPU itu punya kendala di lapangan. Kalau misalnya masyarakat itu nggak ngelapor secara administratif kependudukannya ke dinas itu tetap muncul namanya, di data pemilih kita di DP4-nya.
kemudian kita mutakhirkan, nah itu tetap muncul. Tetapi dari KPU sendiri kan melakukan pemutakhiran nih, ngecek nih yang bersangkutan. Kalau nggak ngelapor nih, misalnya nggak ada tanggapan masyarakat, kita nggak tahu bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kita mendapatkan data yang meninggal dunia ini kan dari proses DPTB sebelum pencoblosan. Nah, kita akan instruksikan, arahkan kepada kawan-kawan PPS PPK ketika pas sebelum pencoblosan itu kita cek nama yang sudah meninggal dunia. Itu diperoleh ketika KPPS-nya nganter kan? KPPS nganter surat undangan, yang bersangkutan meninggal dunia, kita coret nanti. Tapi kalau pas tahapan sekarang, kalau masyarakatnya nggak pasif dalam hal melaporkan terkait hal tersebut, mungkin kita juga nggak tahu. Makanya kita lakukan coktas juga, ngecek di lapangan juga seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak coklitnya itu walaupun terbatas nggak seperti coklit normal pada tahapan. Nah, seperti itu. Ya tetap itu harus dilaporkan. Baik. Nah, Pak Dwi, kita sudah berada di ujung segmen ini, Pak. Boleh Bapak closing statement-nya terkait data pemilih dan DPB 2025, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi untuk kita sebagai pemilih, data pemilih kita tetap harus dirawat. Salah satunya cara kerja kita kalau di KPU ini ya melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tujuannya yaitu selama perubahan-perubahan elemen mobilisasi masyarakat sampai dengan pemilu nanti tetap kita mutakhirkan. Agar apa? Agar merawat data pemilih ini supaya nanti bisa menjadi acuan kita dalam hal dalam hal untuk menjaga data pemilih sampai dengan berikutnya pada tahapan pemilu ataupun pilkada. Itu tetap kita jaga melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti itu. Pemilu yang demokratis bukan sekedar soal kotak suara dan bilik pencoblosan. Ia dimulai jauh sebelum itu pada sesuatu yang tampak sederhana namun menentukan, data pemilih. Tanpa data yang akurat, demokrasi bisa pincang, sebab data pemilih bukan hanya angka di sistem, tapi cerminan hak konstitusional setiap warga negara. Hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak untuk menentukan masa depan bangsa. Ia adalah fondasi, dan fondasi yang retak akan membahayakan bangunan demokrasi. Data pemilih bukan hanya urusan teknis, tapi cermin integritas, karena di baliknya ada legitimasi, ada kepercayaan, dan ada pencegahan dari potensi kecurangan. Maka, memperbarui data pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi tanggung jawab kita semua, sebagai warga negara yang peduli, sebagai rakyat yang ingin pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Karena negara ini milik kita, dan suara kita dimulai dari data kita. Terima kasih Pak Dwi atas insight-nya. Saya Eki Rahayu Arisanti, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, demokrasi yang sehat dimulai dari data pemilih yang akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.